kebudayaan Indonesia. Dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden di tanggal 15 Agustus yang lalu, Bapak Presiden menyatakan dengan tegas, saya tidak bisa mengikuti intonasinya Bapak Presiden. Kira-kira kalimat beliau adalah, saya melihat ada kecenderungan dari sebagian kaum elit Indonesia, sebagian orang-orang yang memandang dirinya paling pintar di Republik ini. Mereka memandang bahwa pemikiran Bung Karno, pemikiran Bung Hatta, pemikiran generasi 45 tidak relevan lagi di zaman sekarang. Sudah kuno, sudah lawas untuk menghadapi tantangan abad 21. Menurut kami, menurut hemat saya, pemikiran tersebut adalah keliru. Jadi Bapak Presiden dengan tegas menyatakan pemikiran-pemikiran yang menganggap para founding fathers itu sudah tidak relevan lagi, beliau katakan bahwa itu adalah keliru. Kemudian Bapak Presiden juga menegaskan bahwa Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh generasi 45 adalah pemimpin yang istimewa dan luar biasa. Beliau-beliau adalah arsitek kemerdekaan yang menyusun rancang bangun konstitusi yang tidak terlalu panjang, namun sangat eksplisit dan jelas. Dokumen itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kembali lagi saya kutip pernyataan Bapak Presiden Prabowo. Undang-Undang Dasar 1945 harus kita pelajari. Undang-Undang Dasar 1945 janganlah hanya menjadi mantra, janganlah hanya menjadi slogan, hanya di bibir kita teriak-teriak terus. Undang-Undang Dasar 45 adalah rancang bangun yang relevan, rancang bangun ampuh, rancang bangun yang nyata, dan rancang bangun yang operasional untuk kita gunakan. Itu sekali lagi adalah kalimat langsung Bapak Presiden Prabowo. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Presiden memiliki keyakinan mendalam tentang pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beliau mengatakan telah mengkaji secara mendalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ini. Oleh karena itu beliau menyimpulkan sebagai berikut. Setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan Undang-Undang Dasar kita, terutama pasal-pasal yang saya sebut, pasal-pasal pengaman, seperti pasal 33 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita. Bapak Presiden Prabowo menegaskan bahwa pasal 33 mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Sekali lagi, saya mau baca langsung kutipan dari kalimat beliau, kalimat Bapak Presiden Prabowo. Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu, kita harus berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Bapak Ibu yang saya hormati, komitmen Bapak Presiden tersebut dituangkan dalam berbagai program nyata. Pemerintahan beliau telah menggeser 300 triliun lebih anggaran APBN digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, yang langsung dirasakan oleh rakyat banyak.
Ini adalah implementasi nyata dari amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah mempercepat swasembada pangan, mewujudkan sekolah rakyat untuk pemerataan pendidikan, termasuk renovasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, kemudian juga sekolah unggul Garuda yang didedikasikan untuk the gifted dan the talented, anak-anak bangsa yang punya keunggulan luar biasa. Kemudian program beliau juga menghadirkan program kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia, memperkuat bantuan sosial bagi yang membutuhkan. Semua ini bukan sekedar program, ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah perwujudan cita-cita kemerdekaan. Merdeka dari penjajahan, merdeka dari penyusinan, merdeka dari kebodohan. Dalam sarasehan ekonomi yang diselenggarakan pada tanggal 8 April 2025 yang lalu, Bapak Presiden menegaskan, sekali lagi saya bacakan kutipan pidato beliau. Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu. Berketuhanan harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan Indonesia bubar. Kita tidak mau menjual kekayaan kita dengan murah. Kita tidak mau menjual tanah kita kepada bangsa asing dengan murah. Tujuan kita jelas. Kita yang berketuhanan, Indonesia yang bersatu dan berdaulat, kemanusiaan yang tidak boleh meninggalkan yang lemah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang melindungi yang lemah, yang tidak menyuruh yang miskin harus bersaing dengan yang kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Bapak Presiden, saya mengajak Bapak Ibu sekalian dan seluruh rakyat Indonesia untuk konsisten pada semangat keindonesiaan, semangat mempersatukan kita dalam keberagaman. Mari kita tegakkan semangat kedaulatan yang membuat kita berdiri tegak di antara bangsa-bangsa lain. Mari kita hidupkan semangat patriotisme yang sering dikatakan oleh Bapak Presiden. Patriotisme yang mendorong kita mengabdi untuk negeri, patriotisme yang membangun. Bapak Presiden Pak Prabowo juga meyakini Undang-Undang Dasar 1945 adalah kompas kita. Pancasila adalah bintang penunjuk jalan kita. Para pendiri bangsa, para proklamator adalah teladan kita. Dan rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan kita dan untuk siapa kita bekerja. Dengan tekad yang bulat, kita wujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang berdaulat dan bermartabat, Indonesia yang menjadi kebanggaan anak cucu kita. Atas nama Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua lembaga negara dan seluruh komponen bangsa untuk menjalankan amanat konstitusi dalam dunia yang nyata. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dan memberkahi perjalanan bangsa Indonesia.